Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rich Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini tradingnya? Hari ini trading seru sekali ya. Market praktis banyak merahnya sebenarnya dan memang market merah gitu ya. Tapi sebenarnya jauh lebih parah dari itu. Cuma Indonesia IHSG ini marketnya ditopang oleh saham bumi ya. Luar biasa, frekuensinya luar biasa tinggi dengan volume transaksi mencapai 1,5 triliun. Wow banget ya. Kayak dejavu nggak sih? Kayak zaman dulu di tahun 2008 bumi waktu itu masih penuh dengan euforia orang pada trading bumi semua ya dan 1,5 triliun, wow. Dan ya tentu saja BCA, ASG menjelang penutupan agak ditarik karena tertolong oleh BCA. Nah ini kemungkinan besar ya market masih berlanjut nih. Dan apa yang kita sikapi nih untuk perdagangan esok hari? Hari ini kita menanti pengumuman dari simposium yang diadakan di Jackson Hole yang diadakan oleh The Fed. Para pelaku pasar masih optimis ya, maksudnya bukan optimis tapi meyakini The Fed masih kecenderungan untuk hawkish. Kenapa? Karena data-data klaim tenaga kerjaan ya itu menunjukkan angka yang bagus gitu ya dan kalau data ekonomi bagus ya, pengangguran berkurang dan sebagainya membuat The Fed meyakini bahwa oh kalau gitu kita naikin aja suku bunganya, berarti masih oke, ekonomi masih on the track, masih jalan. Orang tidak buru-buru serta-merta masukkan dananya ke bank atau kemana gitu, instrumen lain atau menjauhi dari sektor real. Ini malah kalau tenaga kerja diyakini tenaga kerja masih kebutuhan akan tenaga kerja masih tinggi, berarti masyarakat pasti ekonomi jalan, orang bisa bayar bill, bayar tagihan karena walaupun inflasi it's okay tapi tetap yang penting ada pekerjaan, itu yang penting. Nah, itu sebabnya The Fed bilang, "Oh, kalau gitu kita naikin aja suku bunga," gitu ya. Dan itu salah satu cara untuk bagaimana kita mengcounter inflasi. Perhitungannya seperti itu, ya. Dan ya, coba kita bagaimana kita lihat market secara teknikal, coba kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ya secara teknikal market ini kondisi memang sudah IHSG kemarin kan sudah bilang sudah dekat dengan area resisten berpotensi koreksi dan hari ini koreksi kita juga nggak kaget dan untungnya koreksi tertahan level selendang ya, untungnya ini ada selendang dia masih tertahan di level selendang berarti overall masih oke, jadi masih cukup aman, potensi untuk segera rebound lagi kalau dia bisa rebound lagi berarti masih ada di areal ini ya, mungkin minggu depannya yang koreksi mungkin ya, kita nggak tahu. Dan market masih ada di bulan Agustus sampai dengan hari Rabu minggu depan. Artinya apa? Artinya ya masih ada di zona hijau. Harapan saya IHSG menutup bulan Agustus tutupnya bagus ya. Itu feeling saya sih. Dan kalau oleh kondisi seperti ini besok masih hijau lah ya, flip flop karena ini cenderung pergerakan candlenya masih kayak model flip flop begitu ya. Oke, dan itu composite dan hari ini asing net sell. Walaupun net sell satu minggu ini asing net buy ya mencapai 12 triliunan kalau nggak salah. Dan kurangnya cuma 536 miliar itu masih nggak ada arti lah ya. Asing hari ini net sell 536 miliar dan volume transaksi ada di 11,78 triliun juga masih oke dengan volume yang tergolong tinggi, masih masuk kategori tinggi sekali ya. Jadi hari ini masih masih aman ya, besok mungkin bisa dilanjutkan dengan pergerakan yang positif. Tapi hati-hati, besok adalah hari Jumat di mana orang cenderung cenderung untuk melakukan profit taking. Habis itu kita cek sektoralnya. Bagaimana sektoralnya? IDX Basic masih bergerak di area support ya dan kecenderungannya masih di level-level ini. Potensi rebound tentu saja masih bisa, potensi rebound masih bisa lanjut. Jadi coba kita pantau besok. Terus kemudian ada consumer cyclicals, ya ini masih so boring banget ya, masih bergerak flat
Jadi abaikan dulu. Energi, wow, energi breakout dengan keren banget hari ini ya. Oh ya, kita tadi batu bara pada di sesi 2 rebound luar biasa ya, walaupun di sesi satu juga udah batu bara kayak bumi itu udah nggak karu-karuan. Tapi di sesi 2 ada PTBA, Indi ya itu udah pada naik semua, Adaro ya, harusnya besok masih lanjut to be continue. Kita udah warning, kita udah reminder kalau sektor ini masih akan menjadi penggerak IHSG ya beberapa waktu ini. Jadi harusnya nggak kaget dan kita rekomendasiin PTBA itu dari tanggal 23 Agustus 2008. Nah, silakan Bapak Ibu. Oh, saya puter nggak ya? Launching nggak tuh PTBA dari 23 Agustus. Nah, saya kasih buktinya aja deh. Yang hari ini ada Aro PTBA. Nih, tanggal 23 Agustus ya. Tuh, 23 Agustus. Tuh ya. Ada Aro PTBA ya kan. Nah, dan hari ini ada Harum Akra. Antam juga hari ini rebound rasanya. Emtek juga. Dan ya, hari ini terbang semua. Oke, ya itu energi. Terus habis itu ada finance. Sektor finance juga rebound dari Skyline. Mantap. Moga-moga besok bisa naik kembali ke atas selendang. Terus healthcare. Healthcare bergerak sideways ya, bergerak sideways. Terus kemudian industri juga potensi untuk naik lagi ya, untuk berlanjut naik lagi. Harapan saya dia bisa breakout. Tapi walaupun candle merah ya, dia tidak buat lower low dan dia masih tertanda atas selendang, itu masih oke. Infrastruktur ya, flip flop ya, merah flip flop. Terus kemudian consumer non cyclicals cenderung menurun, agak merah, melemah, tapi dia berusaha keras. Saya lihat berusaha keras, ada bertahan di level sideways-nya ini. Terus habis itu ada properti juga, wah banyak yang kayak gini ya, jadi nggak heran ya market kayak gitu. Moga-moga besok bisa lanjut lagi. Ini kalau model doji-doji gini biasanya kalau di Indonesia biasanya cenderung lanjut. Sektor tekno tertahan di support resisten tepatnya ya, V-line dan selendang. Transportasi cenderung turun, tapi ini transaksi kecil jadi abaikan aja. Ya, jadi paling nggak ada Goto ya, energi, terus habis itu ada finance ya, yang berpotensi untuk mendrive market untuk perdagangan esok tanggal 26 Agustus 2022. Selanjutnya kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Saham apa aja sih yang bisa kita rekomendasi untuk perdagangan besok hari? Pertama yaitu adalah BRMS. Wow, BRMS ini breakout ya. Ini keren banget. Ini kayaknya antara triple bottom, double bottom, apalah pokoknya ya. Kalau lihat weekly-nya sih, ini membentuk pola double bottom nih. Dia kalau bisa breakout dan sampai di sini keren banget ya. Oke, habis BRMS ada Saratoga. Nah, ini juga bagus nih ya. Ini kalau kita lihat pergerakan chartnya kan juga ada cenderung naik nih sebenarnya. Ya, cenderung naik. Ini cenderung naik ya. Tuh. Oke, terus habis Saratoga ada Wika. Wow. Wika ini bikin galau, tapi pada dasarnya dia masih bergerak dalam tren positif ya. Jadi buy on weakness saja. Atau kalau nggak kita buy on break. Besok jika bisa naik di atas high-nya dia yang hari ini di atas 1045 mestinya oke. Habis Wika ada PNLF. Nah, PNLF juga menarik ya. Setelah grup panin semua pada naik rally, dia juga mulai nyusul pelan-pelan dan dia masih ada di area support. Ini masih cukup oke. Terakhir adalah NRG.
Energi ini menarik banget. Nah, ini dia persis ini kita ada daerah support dan dia mantul dari sini. Persis banget dia mantul ya. Jadi harusnya lanjut. Nah, target kalau mamanya target konservatif kita mesti di atasnya T1 dikit ya. Kalau bisa sampai di atas T1 bisa naik lagi sih cakep ya. Oke, itu untuk perdagangan tanggal 26 Agustus 2022. Selanjutnya kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Saham apa aja nih yang bisa diulas nih? Oke, ada beberapa. Coba kita cek. Pertama yaitu Antam 2330 terkait buyback di harga 2017 atas rencana pemisahan sebagian segmen usaha. Apakah Antam akan turun? Rasanya enggak sih. Rasanya enggak. Tapi gini aja, kita disiplin aja. Ini kan saya lihat udah ada support di sini. Tadi sebenarnya rebound, cukup bagus. Nah, jika dia masih bisa bertahan di atas 1965, berarti dia masih cukup aman. Tapi jika dia turun, nah ini yang hati-hati, agak mengkhawatirkan. Mungkin jualan dulu dikit. Harapan saya dia bisa kembali ke jalurnya ya. Itu Antam. Terus habis Antam ada MTEK. Apakah sudah pola reversal? Nah, ini coba kita cek. Tadi rasanya MTEK bagus sekilas pandang. Nah, bagus ini. Ini kalau besok bisa lanjut lagi, bisa naik atau bisa di atas V-line, mestinya cukup oke. Oh, ada V-line tuh round number ya, 2000. Jadi spek buy, moga-moga bisa sampai ke situ ya. Cukup aman untuk sampai ke sana. Habis MTEK ada HATAM, HATM 160 dan HATM berapa harganya? 450. Wow, congrats. Congrats sekali. Ini kalau besok bisa lanjut sih oke. Jebol 430, saya rasa batasi resiko di sini. Ya 432, batasi resiko di sini. Habis HATM ada Medco dan Inco min 4%. Apakah sebaiknya jual dulu? Medco masa min? Harusnya cukup aman ya, dia nutup gap ini. Moga-moga bisa segera lanjut lagi. Dia mungkin bisa swing ke arah 755 ini. Terus habis Medco ada Inco. Inco juga relatif aman karena dia ada di support. Moga-moga dalam waktu dekat bisa segera rebound lagi ya. Pantau grup aja, kita pasti calling kalau lagi mau terbang. Kemudian Same dan Sido. Same 433, Sido 805. Mungkin kita mulai dari Sido dulu. Karena Sido saya bilang dia bikin lower low dan ini di dekat support nih. Kalau udah jebol ini sih goodbye dulu. Berarti dia secara sentimen kurang bagus ya. Terus habis itu Same, average-nya 433. Sorry. Average 433 dan sekarang 400. Tadi di grup ada yang udah nanya tuh, mau nambah, boleh nambah apa enggak? Saya bilang sih sebaiknya jangan dulu nambah karena ngeri-ngeri sedap. Anggaplah kita ke sini. Nah, kita lihat dia ada di areal support kan. Ini kalau mantul baru oke. Kalau dia nggak mantul, lah ini yang hati-hati sih sebenarnya. Ini hati-hati kalau dia bisa ini. Tapi kalau lihat polanya, wah ini dia bisa lumayan bisa narik nih, bisa naik. Ya, kalau dia bisa naik sini sih cakep sekali, tapi lama kali butuh waktu lama. Oke, itu Same ya, teman-teman semua. Kalau jebol ini sih jualan dulu ya. Kita beli ketika dia rebound lagi. Bisa rebound nggak Pak? Ya jelas bisa ya, jelas bisa. Apalagi saya cukup tahu ini saham. Tapi kalau nggak sabar uangnya kita kan muterin ya buat trading yang lain ya. Kalau belum jalan ya jualan dulu gitu ya.
Baik Bapak Ibu, itu market review dan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 26 Agustus 2022. Senang sekali bisa berbagi, berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Kembali saya ingatkan, jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kami, Instagram kami, ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya jika di YouTube dan pastikan nyalakan notifikasinya jika di Instagram. Karena kita banyak memberikan informasi-informasi ya ke depannya lewat channel dan live IG tentu saja. Baik semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.